Pemirsa, arus balik Lebaran 2024 diperkirakan akan terjadi pada tanggal 14 dan 15 April mendatang. Berkaca dari sejumlah kemacetan dan kecelakaan yang terjadi saat arus mudik, masyarakat kembali diimbau untuk disiplin saat berlalu lintas. Untuk membahas persiapan pengamanan arus balik Lebaran 2024, sudah bergabung bersama kami Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak Dirgakum. Ya, gimana? Oke, baik. Pak Slamet, bagaimana Pak persiapan Polri untuk mitigasi arus balik yang akan segera terjadi nih Pak? Jadi dapat kami sampaikan kepada semuanya bahwa kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan arus mudik, dan hari ini kami konsentrasi pengamanan terhadap masyarakat yang melakukan wisata dari semua jalur. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk persiapan arus balik, kami sudah mempersiapkan berbagai hal. Untuk yang utamanya adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dan Bapak Kakor Lantas, kita harus optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai metode, dari mulai penempatan petugas pengamanan, kemudian meningkatkan lagi kegiatan patroli di jajaran, dan tentunya dengan membludaknya kemarin arus mudik yang ada ke arah timur maupun ke arah barat dari Jakarta, itu kami sudah mempersiapkan berbagai rekayasa lalu lintas dengan perbaikan-perbaikan metode-metode yang ada, baik itu dari pengalihan arus, kemudian kontraflow, one way, dan tentunya penindakan pelanggaran GAG tetap masih berlangsung, sehingga berbagai kegiatan arus balik besok itu mudah-mudahan dari 14-15 yang kita prediksi akan terjadi arus balik, itu dapat berjalan dengan aman, selamat, dan lancar. Demikian, Pak. Pak Slamet, bagaimana teknis pelaksanaan rencana pemberlakuan one way di Kali Kangkung besok, Pak? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah disampaikan oleh Bapak Kakor Lantas tadi pagi, yang sesuai dengan SKB itu direncanakan kan tanggal hari ini ya. Hari ini, namun dengan berbagai indikator penilaian dari mulai penghitungan traffic counting yang kita tempatkan di beberapa titik, dari mulai Kali Kangkung, kemudian di Pejagan, kemudian di kilometer 72, itu masih di bawah parameter. Kemudian juga kita melihat dari CCTV yang tergelar, yang kita monitor, dari mulai kita monitoring dari NTMC Polri, kemudian Comment Center yang di kilometer 29, dan Comment Center yang ada di kilometer 188 itu masih landai. Sehingga selain itu juga dari petugas kami yang di lapangan, yang petugas patroli, itu masih landai, sehingga diadakan penundaan sampai dimungkinkan besok. Besok kita akan rencanakan untuk one way, namun itu juga masih kita hitung lagi selama 3 jam berturut-turut dari pemantauan ketiga hal tadi, traffic counting, pantauan anggota di lapangan, dan pantauan dari CCTV. Nah, itu nanti bisa kita tentukan besok atau mungkin bisa ditunda lagi. Nanti besok pagi akan kami hitung terus nanti, sehingga dapat kami sampaikan kepada masyarakat. Oke, baik. Antisipasi untuk kemacetan ini kan tidak hanya di darat Pak ya, tapi untuk yang di pelabuhan penyeberangan, terutama nanti di pelabuhan Bakauheni, bagaimana antisipasi terutama terhadap para pemudik yang biasanya Pak membeli tiket pada saat tiba di lokasi, bukan secara online. Itu nanti praktik di lapangannya akan seperti apa Pak? Ya, khusus di penyeberangan, kemarin sudah kita sepakati untuk kesiapan dari jajaran Polda Lampung, itu sudah menyiapkan untuk pelabuhan Panjang dan Bakauheni
itu akan kita gunakan untuk pemisahan antara kendaraan bermotor roda 2 maupun dengan roda 4, sehingga nanti sampai di wilayah Jawanya itu yang panjang itu langsung ke Pelabuhan Ciwandan, dermaga Ciwandan, kemudian Bakauheni ke Merak, sehingga tidak ada cross. Demikian juga apabila untuk delaying system itu sudah disiapkan di jajaran Lampung, itu ada 5 rest area yang utama, nanti akan dinilai di sana untuk disortir masyarakat yang sudah memiliki tiket dan yang belum, sehingga diharapkan pada saat masyarakat itu masuk ke dermaga itu sudah bertiket. Nah, terhadap masyarakat yang belum memiliki tiket nanti akan disortir di rest area yang 5 tadi. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Slamet, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kami kembali bergabung bersama dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso untuk persiapan mitigasi arus balik. Pak Slamet, kita lanjut kembali soal penanganan arus balik, Pak. Apakah betul dalam menangani arus balik kalau berkaca dari pengalaman-pengalaman Lebaran tahun lalu itu cenderung lebih sulit, Pak, dibandingkan dengan arus mudik? Pada dasarnya seperti itu. Jadi kita belajar dari tahun lalu, karena kalau kemarin kan untuk mudik itu lebih rentang waktunya, dia banyak dan berbagai daerah terpusat, tidak terpusat. Nah, sedangkan kalau arus balik itu kan waktunya terbatas, kemudian juga langsung terpusat ke satu titik, Jabodetabek. Nah, itu yang agak sedikit mempersulit kita dalam menangani atau mengelolanya. Namun berdasarkan hasil evaluasi kita tahun lalu maupun juga kemarin kita hitung jumlah arus kendaraan yang keluar dari Jabodetabek, kemudian juga ada di jalur penyeberangan itu antara yang ke Sumatera dengan yang dari Sumatera ke Jawa juga lumayan agak banyak, sehingga kita akan tangani itu dengan berbagai metode yang ada. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik sih. Oke, baik. Demikian, Pak. Oke, untuk imbauan, Pak, kepada para pemudik ya, apakah memang mereka ini diimbau untuk memilih hari tidak berbarengan, tidak di puncak arus balik, tetapi dipecah lagi ke hari-hari yang lainnya? Apakah dari kepolisian dengan stakeholders yang lain juga sudah berusaha supaya tidak terjadi penumpukan di hari yang sama, Pak? Ya, kita dengan kemarin sudah bersepakat sesuai dengan SKB yang ada, tetap untuk metode pembatasan kendaraan angkutan barang itu sudah tetap kita laksanakan, dan kemudian dengan metode delaying system itu juga akan kita laksanakan dengan berbagai perbaikan-perbaikan untuk khususnya kesiapan di rest area. Kemudian petugas yang menjaga di rest area itu antara keluar masuknya sesuai dengan kapasitas yang ada. Kemudian cara bertindak rekayasa lalu lintas dengan kontraflow dan one way ini juga tetap akan kita laksanakan. Nanti kita lihat perhitungannya. Kemudian juga GAG ganjil genap ini tetap kita berlakukan. Kita sudah menempatkan beberapa alat portable etle kita untuk di beberapa titik, baik itu dari arah timur maupun dari arah barat, itu kita sudah tempatkan, sehingga masyarakat mudah-mudahan bisa memperhitungkan kapan dia akan balik dan kapan dia akan menunda dulu perjalanannya karena tidak sesuai dengan plat nomor kendaraan yang ada. Begitu. Oke, baik. Untuk pemudik atau pengguna kendaraan yang mengendarai bus-bus pariwisata begitu ya Pak, seperti kejadian kemarin di bus PO Rosalia Indah, itu apa pencegahan di lapangan yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya kecelakaan seperti itu, Pak? Ya, himbauannya tetap jaga kesehatan dan keselamatan dari para pengemudi itu sendiri, dan tetap cek dulu kendaraannya harus sehat walafiat kendaraannya. Kemudian apabila memang lelah atau kurang tidur atau tidurnya kurang berkualitas,
harapannya bisa beristirahat di rest area yang sudah dipersiapkan. Kemudian itu dari segi pengemudinya. Kemudian yang kedua dari segi kondisi jalannya, itu juga untuk mengurangi tingkat fatalitas korban, yaitu dengan ya gunakanlah safety belt yang ada. Safety belt ada baik itu di kendaraan mobil umum maupun mobil penumpang pribadi. Itu tolong gunakan safety belt sehingga apabila terjadi kecelakaan itu tidak berakibat fatal. Demikian juga untuk jalan berkeselamatan dalam rencana umum nasional keselamatan, jelas dari kemarin kita sudah evaluasi berbagai jalan-jalan untuk jalan yang berkeselamatan tentunya sudah kita tangani persiapkan dengan baik. Kemudian juga kita dari stakeholder mengharapkan menyiapkan para petugas-petugas yang menangani kecelakaan apabila terjadi untuk golden period dari orang yang terlibat laka itu bisa terjamin keselamatannya. Itu dengan quick respon mendatangkan ambulan dan penanganan PPGD-nya itu sudah kita persiapkan. Yang terakhir tentunya harapannya ya seluruh masyarakat kami sudah berupaya dengan optimal. Masyarakat juga alhamdulillah juga masyarakat sudah cukup, ada yang baik, ada yang masih lalai. Kami ingatkan lagi supaya jangan lupa berdoa semoga bisa berjalan dengan aman dan lancar. Baik, kalau begitu terima kasih Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.